Kamu tahu apa hikmahnya kamu mengalami kecelakaan dan hilang ingatan saat ini? Mungkin Tuhan marah pada saya karena perbuatan saya dulu. Salah, justru karena Allah sayang sama kamu. Allah ingin kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Memangnya preman seperti dia bisa berubah jadi baik, Kak Alisha? Om ini juga kan suka mabuk-mabukan. Ismail, seburuk apapun seseorang di masa lalunya, kalau dia bersungguh-sungguh ingin bertobat dan memperbaiki diri, insya Allah dia akan berubah. Allah kan Maha Pengampun dan Pemaaf. Jadi kalian juga harus memaafkan Om ini ya, dan mendoakan agar Om ini bisa menjadi lebih baik lagi. Maksud kedatangan saya malam ini, saya ingin meminta izin kepada Abi dan Umi untuk mengkhitbah Alisha. Mengkhitbah Alisha? Ya Allah, apa benar yang dikatakan Kak Fandi? Halo Alisha, selamat pagi. Kamu sedang menyapu, apa boleh saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ingin menyapa seseorang, biasakan mengucapkan Assalamualaikum. Iya maaf, Assalamualaikum Alisha. Waalaikumsalam warahmatullah Kak Arfan. Bagaimana keadaan Kak Arfan pagi ini? Apa ada keluhan di kepalanya? Tidak ada keluhan apa-apa Alisha, saya baik-baik saja. Jika semua baik-baik saja, berarti kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Iya Alisha, Alhamdulillah. Boleh saya membantu kamu menyapu Alisha? Tidak usah Kak Arfan, terima kasih. Tidak apa-apa kok, saya bantu daripada saya juga tidak ngapa-ngapain. Kamu ngapain gangguin putri saya? Maaf Om, saya tidak berniat untuk mengganggunya. Saya hanya menawarkan bantuan saja. Om, memangnya saya seperti om-om? Dia itu Abi Alisha, panggil saja Abi. Maaf Abi, Arfan ini belum kenal Abi. Maaf Abi, saya tidak bermaksud apa-apa. Coba sini kamu. Dipanggil Abi tuh, tidak apa-apa, tidak usah takut. Abi nggak galak kok. Halo Abi, maksud saya Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam, nama kamu siapa? Nama saya... Nama kamu siapa? Namanya Muhammad Arfan Abi. Iya, nama saya Muhammad Arfan. Kamu korban kecelakaan yang hilang ingatan itu, dan preman yang sering di perempatan itu. Dia kan tidak ingat Abi. Coba sini duduk dulu.
Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali kalau dulu kamu preman. Tidak, saya tidak ingat. Kamu tahu apa hikmahnya kamu mengalami kecelakaan dan hilang ingatan saat ini? Mungkin Tuhan marah pada saya karena perbuatan saya dulu. Salah, justru karena Allah sayang sama kamu. Allah ingin kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan apa kamu pikir kamu bisa sampai di sini hari ini itu suatu kebetulan? Itu semua rencana Allah. Bisa saja dalam kecelakaan itu kamu mati karena kehabisan darah karena tidak ada yang mau menolong. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah masih sayang sama kamu dan Allah ingin kamu bertaubat dan menjalani sisa hidupmu dengan lebih baik lagi. Jika dulu saya seorang pendosa, apa Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Apa Allah akan menerima taubat saya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selagi rohmu belum sampai ke kerongkongan, taubatmu pasti akan diterima. Dan Allah lebih mencintai taubatnya orang-orang yang penuh dosa dan kemaksiatan. Asalkan kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Insya Allah pasti bisa Kak Arfan. Tetapi saya sama sekali tidak mengerti tentang ilmu agama. Bahkan dulu mungkin sepertinya saya tidak pernah sholat atau mengaji. Lalu bagaimana caranya saya bisa bertaubat? Semuanya kan bisa dipelajari Kak Arfan. Dan bertaubat itu hanya menyesali kemaksiatan yang pernah kita perbuat dan memperbaiki semuanya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang terpenting tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Apa kamu mau mengajariku, Alicia? Saya yang akan mengajari kamu. Iya Kak Arfan, belajarnya sama Abi. Abi kan guru. Kalau ilmu Alicia nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah nak, kalau kamu ingin belajar ilmu agama, semoga kamu bisa menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting pilih teman untuk bergaul loh nak. Kalau kamu di sini bergaul sama nak Alicia dan nak Afandi, insya Allah jalan kamu lurus-lurus saja. Iya, dan kami di sini semua insya Allah akan selalu membantu kamu, Nak Arfan. Terima kasih banyak, Umi. Kamu pasti sekarang tidak ada pekerjaan kan? Iya, Bi, tapi saya mau kok melakukan pekerjaan apapun yang disuruh. Karena tidak mungkin juga saya di sini hanya menganggur-menganggur saja. Kalau begitu kamu bisa bantu-bantu membersihkan musola. Biasanya Nak Afandi yang melakukannya selepas dia pulang mengajar. Tetapi sekarang kamu bisa membantunya untuk bersih-bersih area musola. Apa kamu mau melakukannya? Iya, Bi, saya mau melakukannya. Alicia, tolong panggil Arfan suruh makan siang dulu bersama kita di sini. Makan siang di sini Abi bersama kita. Memangnya boleh Abi? Ya boleh, kan ada Abi sama Umi. Memberi makan orang itu pahalanya besar. Apalagi dia seseorang yang ingin berhijrah. Iya Alicia, dipanggil saja, Umi akan siapkan makanannya. Baik Umi, akan Alicia panggilkan. Alicia panggilkan dulu ya Abi.
Ternyata putriku Alicia sudah semakin dewasa dan aku memang banyak kehilangan momen bersamanya. Abi benar-benar sangat menyesal, Umi. Abi akan berusaha menjadi Abi Alicia yang lebih baik lagi. Kak Arfan dipanggil Abi untuk makan siang. Iya Alicia, taruh saja di depan meja kamu, nanti saya ambil. Tapi Abi menyuruh Kak Arfan untuk makan bersama satu meja dengan kami. Makan satu meja dengan kalian, tapi apa itu boleh? Rasanya saya tidak pantas. Di mata Allah kita sama-sama manusia, Kak. Ayo Kak, cepat, nanti makanannya keburu dingin. Saya mengucapkan terima kasih Abi karena sudah diundang makan siang bersama kalian di sini. Pahala memberi makan seseorang itu sangat besar. Saya melakukannya karena Allah. Jadi kamu jangan salah paham ya. Iya Abi, saya mengerti maksud Abi. Lagi pula Nak Afandi kan sedang tidak ada di rumah. Jadi biar kamu nggak kesepian juga kalau makan di rumah sendiri. Iya Umi, terima kasih banyak. Habis makan kamu ikut saya ke musola. Kita sholat berjamaah bersama. Tapi saya belum bisa betul cara dan bacaan sholatnya Abi. Ikuti saja saya dulu, nanti saya ajarkan. Baik Abi, terima kasih banyak. Ayo silahkan dimakan dulu. Nah, sesama teman, kita tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan. Tetapi bukan hanya terhadap teman saja ya, terhadap orang lain pun kita tidak boleh berbuat jahat. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita gimana, Kak? Kita kan pasti kesel, terus kita ngebales lagi kejahatan mereka. Nah, kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, selagi kejahatannya itu tidak membahayakan nyawa kita tidak perlu membalasnya. Kita acuhkan saja dan kita doakan agar orang itu bisa menjadi lebih baik. Di sekolahku juga banyak anak-anak yang nakal, Kak. Mereka kadang suka memukul gitu. Walaupun menurut mereka bercanda, tetapi kan tetap saja kalau dipukul itu sakit. Apa kita perlu membalasnya juga, Kak? Nah, kalau sudah ada yang bermain fisik seperti itu, apalagi kalian masih anak-anak, kalian harus melaporkannya ya kepada guru kalian di sekolah, biar nanti guru kalian yang memberikan hukuman kepada anak yang nakal itu. Dan kalian kalau bisa tidak perlu membalasnya, cukup menghindar darinya. Setelah itu langsung kalian laporkan kepada bapak dan ibu guru kalian ya di sekolah. Kak Arfan sedang apa? Kok malah bengong di sini? Tidak sedang apa-apa, saya hanya sedang melihat anak-anak belajar mengaji saja. Kenapa tidak ikut masuk ke dalam saja, Kak? Memangnya kalau dari sini kedengeran. Kalau dari dalam kan kakak bisa ikut mendengarkan pelajaran yang diberikan Kak Fandi. Tidak usah, saya takut mengganggu mereka belajar. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita baca doa untuk kedua orang tua kita ya. Ayo kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Nah, sepertinya mereka sudah selesai tuh. Mereka baca doa apa tadi? Sebelum pulang itu mereka harus baca doa untuk kedua orang tua mereka. Nah, itu tadi doa untuk kebaikan kedua orang tua kita. Ayo cepat, itu ada Kak Alicia. Loh, jangan pada lari-lari dong, nanti jatuh. Kak Alicia, ini kan preman yang suka di perempatan itu. Kenapa dia bisa di sini dan kenapa kakak bersama dia? Ismail, Om ini kesini ingin belajar mengaji juga. Om ini dan teman-temannya pernah malak aku sama teman-teman aku loh, Kak. Apa benar aku pernah malak kamu? Iya benar, Om, sama teman-teman Om pernah malak aku. Waktu itu aku sedang beli es krim sama teman-teman aku. Tapi teman Om malah ngambil es krim aku dan meminta uang aku. Iya, aku juga pernah dipalak sama teman-temannya Om ini. Waktu aku lagi belanja sama mamah aku. Terus mama aku kasih uang ke temannya 10.000. Soalnya mereka mintanya suka maksa. Adik-adik, Om ini sedang sakit dan Om ini juga sedang berusaha untuk berubah lebih baik. Jadi kalian mau kan memaafkan perbuatan Om ini di masa lalu? Memangnya preman seperti dia bisa berubah jadi baik, Kak Alicia? Om ini juga kan suka mabuk-mabukan. Ismail, seburuk apapun seseorang di masa lalunya, kalau dia bersungguh-sungguh ingin bertobat dan memperbaiki diri, insya Allah dia akan berubah. Allah kan Maha Pengampun dan Pemaaf. Jadi kalian juga harus memaafkan Om ini ya, dan mendoakan agar Om ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya minta maaf ya kalau dulu saya pernah berbuat buruk sama kamu. Kalau nanti saya sudah ada uang, saya akan mengganti uang kamu dan teman-teman kamu. Nah, Omnya kan sudah minta maaf, jadi kalian mau kan memaafkan Omnya dan mendoakan Omnya agar Omnya selalu menjadi manusia yang lebih baik. Baik Kak Alicia, Ismail mau kok memaafkan Om ini. Bener ya Om, nanti Om mau mengganti uang Ismail dan teman-teman Ismail. Loh, ada apa ini kok kalian belum pada pulang? Nanti kalian dicariin abis sama umi kalian. Memangnya ada apa, Alicia? Tidak ada apa-apa Kak, mereka hanya sedang menyapa Kak Arfan. Jangan lupa ya Om janjinya. Ayo teman-teman kita pulang. Iya. Kamu habis dari warung, Alicia? Iya Kak, beli kopi untuk Abi. Oh ya Alicia, kemungkinan besok saya tidak bisa mengajar. Soalnya saya ada rapat di madrasah sore harinya. Apa kamu bisa menggantikan saya besok? Insya Allah bisa Kak, Alicia kan tidak ada kesibukan apa-apa. Terima kasih banyak ya Alicia. Sama-sama Kak Fandi. Kalau begitu Alicia permisi dulu ya Kak Fandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi abinya Alicia menyuruhku untuk membersihkan musola mulai hari ini. Jadi kamu tidak perlu membersihkannya lagi. Terima kasih banyak kalau begitu. Tadi siang abinya Alicia juga mengundangku untuk makan siang bersama mereka. Tidak apa-apa kan kalau tadi aku makan siang bersama mereka? Tidak apa-apa, itu hakmu dan hak mereka. Pak Hasan, Umi Alicia dan Aisyah kemana ya? Kok tidak kelihatan? Mereka berdua sedang pergi ke pasar, Bu. Kok tidak diantar toh Pak?
Tadi saya sudah menawarkan Bu, katanya tidak usah. Soalnya mereka kalau belanja memang suka lama. Nah gitu dong Arfan, pagi-pagi jadi pemuda itu sudah produktif. Iya Abi, saya selalu ingin menjadi berguna untuk orang lain. Kalau gitu nanti tolong bantu saya mencuci mobil ya Arfan. Baik Abi, mobilnya di mana? Akan saya cuci sekarang. Mobilnya sedang dipakai Alicia dan Umi Alicia ke pasar, nanti saja kalau mereka sudah pulang. Wah, saya juga mau dong Nak Arfan dibantukan mencuci mobil. Soalnya bapaknya suka nggak ada waktu untuk mencuci mobil. Baik Bi, nanti akan saya cucikan juga mobilnya. Wah, terima kasih ya Nak Arfan. Tenang saja, nanti akan Bibi kasih upah. Tidak usah dikasih upah juga tidak apa-apa Bi. Tetapi kalau Bibi mau memberikannya, Arfan sangat bersyukur. Wah, ada yang lagi nyapu halaman tuh. Masya Allah, Nak Arfan rajin sekali. Biar Arfan lebih berguna Umi. Amin, insya Allah kamu bisa menjadi manusia yang lebih berguna. Ya sudah, kami mau masuk dulu ya, mau menaruh belanjaan. Iya Umi, silahkan. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Kak Arfan selalu istiqomah untuk memperbaiki hidupnya. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat pasti Allah ampuni. Jadi jika kalian sudah melakukan sesuatu hal yang buruk di masa lalu, maka kalian harus bertobat dan benar-benar menyesalinya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kak, kalau misalnya semua dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni sebesar apapun itu dan sebanyak apapun itu, berarti kita boleh dong melakukan dosa itu berulang kali. Terus nanti kita taubat lagi, kan Allah pasti akan mengampuni. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh yaitu dia sangat menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi. Kalau seperti yang Caca katakan tadi, berarti orang itu tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dia hanya bermain-main dengan taubatnya. Kalau seperti itu
bisa jadi Allah belum menerima taubatnya dan belum mengampuninya. Berarti kalau kita sudah bertaubat dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita bisa masuk surga dong, Kak. Tentu saja surga itu kan untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Kak, kalau ada orang yang sudah soleh, dia selalu berbuat kebaikan, tetapi dia juga ingin bertaubat. Apa boleh seperti itu, Kak? Tentu saja boleh. Bertaubat itu berlaku untuk semua orang. Setiap manusia, sesoleh apapun dia, pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya Allah menyuruh kita sering-sering untuk beristighfar agar dosa-dosa kecil yang tidak kita sengaja atau kita tidak sadari bisa gugur dengan istighfar kita. Sepertinya sudah waktunya untuk pulang. Kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita untuk hari ini. Seperti biasa sebelum kita pulang, kita baca doa dulu bersama-sama untuk kedua orang tua kita. Ayo kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ayo cepetan, aku mau nonton film kartun nih. Tungguin dong. Alhamdulillah pengajiannya sudah selesai. Kak Arfan masih mau di sini. Alicia mau pulang dulu ya, Kak. Alicia, apa saya boleh belajar sama kamu sekarang? Sekarang, maaf Kak Arfan, tapi sekarang di sini hanya ada kita berdua. Memangnya kenapa, Alicia? Saya hanya ingin belajar agama sama kamu. Bukan begitu Kak, Abi selalu berpesan kalau antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim hanya berdua saja di satu tempat, itu dilarang dalam agama Kak. Soalnya bisa menimbulkan fitnah. Apa yang sedang kalian lakukan berdua di sini? Kak Fandi sudah pulang. Pengajiannya baru selesai Kak, dan Alicia baru saja mau pulang. Oh begitu, terima kasih banyak ya Alicia sudah menggantikan saya hari ini. Iya Kak, tidak masalah. Kalau begitu Alicia permisi dulu ya Kak. Assalamualaikum. Iya Alicia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arfan, maghribnya masih lama. Saya ingin pulang dulu untuk istirahat. Kamu mau ikut atau masih ingin di sini? Saya di sini saja. I don't wanna be vivid on the if you can't see me, I'll say way to go. Maybe a way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done now. I was drunk in this night and I Arfan, saya mau ke tempat Alicia dulu ya sebentar. Apa saya juga boleh ikut? Tidak usah, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan mereka. Saya pergi dulu, assalamualaikum. Maksud kedatangan saya malam ini, saya ingin meminta izin kepada Abi dan Umi untuk mengkhitbah Alicia. Mengkhitbah Alicia? Ya Allah, apa benar yang dikatakan Kak Fandi? Apa kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Iya Abi, saya sangat bersungguh-sungguh. Mungkin lusa saya akan balik ke pesantren beberapa hari. Saya ingin meminta guru saya datang ke sini untuk melamarkan Alicia untuk saya. Karena saya tidak punya orang tua atau keluarga lain untuk mewalikan. Apa Abi mengizinkan saya untuk melamar Alicia? Saya tidak pernah ingin memaksakan keinginan anak saya. Jika Alicia mau, saya akan menerimanya. Tetapi jika
Jika Alicia tidak mau, maaf saya akan menolaknya. Bagaimana Alicia, apa kamu mau menerima khitbah Afandi? Apa pantas lelaki seperti Kak Afandi Alicia tolak, Abi? Tentu saja Alicia menerimanya. Alhamdulillah, Umi sangat senang sekali mendengarnya. Semoga niat baik kalian berdua dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih Alicia. Saya akan pulang dulu ke pesantren dan kembali lagi untuk melamar kamu. Alhamdulillah ya Allah. 너의 뒤에서 나의 앞에서 그 누구보다 더 행복해줄래 내 품속에 있을 때보다 못 봐